Oke, bagi yang kesempatan masuk atau ada yang haji katanya mungkin supaya nggak ketinggalan materi, saya rekam. Jadi silakan nanti nonton video YouTube-nya. Linknya juga saya sertakan nanti belakangan ya. eh ada pertama Muhammad Salman Al-Farisi, ada Muhammad Lukmanul Hakim ini mungkin ya. Ada Bintang Syahriza Akbar, Denny Ari Septian, kemudian ada Dimas Putra, ada Marsha Adilain, bacanya Adeline apa Adeline ini ya, Marsha Adilain ya. Kalau mau di bahasa Inggris kan. Kemudian Sheila Apriliani Putri, ada Muhammad Rafi, ada Azahra Nabila, nggak asing gitu. Kemudian Nuhairil Zula apa ini? Zulal ya. Kemudian Nasya Arham, Hanifa Utami, dan ada Muhammad Ahsan Ashari, ada Nanda Aulia, Muhammad Saifullah, Sinta Nuridaya, ada Taqiyuddin, ada Siti Muslihatul Jannah, Nanda Bintang Agustin, Yusuf Gian Adi Pratama, ada Afaf, wah, jumpa lagi nama Afaf ini. Adib Zaki, saya kira sudah. Oh, ada lagi ini halaman kedua, sorry. Halaman kedua ada Adib Zaki, ada Sultan Abdul Aziz, ada Natasha Safira. Dan mungkin ada yang belum saya panggil, tapi kecatat kok. Semuanya kecatat di sistem Zoom. Ya, siapa yang masuk hari ini tercatat semua. Oke, ini kok kameranya mata mati. Kenapa ya? Jadi nggak bisa bagus nanti. Nah, oke, lanjut saya share screen. Nah, wajah saya muncul apa tidak ini? Mestinya muncul di sini. Nah, jika saya kasih, oke, di pojok kanan, pojok kiri bawah. Jadi ada gambar saya, video saya ya. Nah, mudah-mudahan tampil. Kalau gini tampil nggak? Oh, nggak, gini aja. Oke. Jadi kalau tiba-tiba gambar saya nggak mati, saya nampak nanti. Saya lanjutkan materi kita. Ini agak rumit materinya, panjang sebetulnya. Panjang kalau mau dijelaskan panjang. Kok yang ini masuk ke sini ya. Saya nggak pakai slide ya karena semuanya sudah penting di buku saku. Jadi saya akan menjelaskan di buku saku ini. Ya, Anda buka ya, sudah dapat semua ya buku saku ini ya. Sudah saya share kok di MP sekarang ini. Oke kan? Oh, 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 ada sudah saya download, sudah saya kasih ya. Ini kalau belum saya kasih lagi nih. Sebentar. Barangkali ada yang ketinggalan informasinya. Mana? Sorry. Materi kita ini di sini nih. Di di MP di ya ini. Nah, saya kopikan lagi supaya enggak. Pak belum diupload Pak. Oke, materinya ini ya. Nah, oke, sudah saya upload. Silakan dilihat nanti. Oke. Materinya panjang ini ada 58 halaman sebetulnya. Wah, tapi ya kita satu persatu. Jadi ada beberapa tools ya alat untuk menghitung. Ya, ini ada hitung-hitungannya. Ya, ini perlu.
Jadi inti poin utama dari manajemen proyek itu sebenarnya di sini nih. Bisa ngitung, tapi sebenarnya masih kompleks lagi dari jauh dari kompleks ya. Nanti Anda bisa lihat di perencanaan strategis, Anda bisa masuk ke mana ini? Sebentar. Sebenarnya Anda bisa masuk ke kuliah, terus masuk ke sini, ini sebentar. Masuk ke materi, ya Anda bisa semua akses ini. Begitu masuk ke materi, diklik, bentar muncul agak lama sedikit. Nah, ada materinya, Anda masuk ke ITG, sorry, ke ITG. Di situ ada skripsi tentang ini, perencanaan strategis ini sama. Nah, ini ada empat ini Anda pelajari. Sebetulnya ini materi juga sama di materi manajemen proyek sebetulnya ya. Tapi diulang juga di ITG ya, di IT governance. Ya, silakan ini dipelajari. Ada empat metode ya. Ada empat metode besar dalam perencanaan strategis. Mana yang terbaik ya tergantung kondisinya. Ya, sebetulnya kalau mau ada yang tampil lagi masih bisa ini. Skripsi ini diangkat lagi dengan pendekatan terbaru mungkin ada ya. Pendekatan terbaru. Cari aja nanti saya cari cara mencarinya ya. Oke. Nah, di sini oke. Tools untuk analisis lingkungan dan konteks. Bayangkan sebuah tim mendapat proyek membuat aplikasi kesehatan digital untuk konsultasi dokter secara online. Ide awal terlihat sederhana, pasar besar, teknologi tersedia, kebutuhan masyarakat nyata. Jadi pasar untuk aplikasi digital itu besar sekali kan, nggak mungkin orang nggak menggunakan aplikasi digital karena masyarakat kita ya ya semuanya yang sehat, yang sakit juga ya. Jadi teknologi tersedia sudah ada jaringan, ada wifi, dan masa kebutuhan masyarakat sudah jelas butuh layanan konsultasi ke dokter dan sebagainya. Aplikasi ini dikembangkan kemudian jalan. 3 bulan berjalan, tiba-tiba masalah mulai muncul. Aplikasi sudah dikembangkan tapi pengguna tidak bertambah. Nah, aneh. Tapi sudah jelas itu pasarnya besar, tapi yang menggunakan aplikasi itu sedikit. Rumah sakit lambat bekerja sama. Jadi antar rumah sakit itu mulai rumah sakit pertama puskesmas ke rumah sakit yang dirujuk atau fase satunya dan sebagainya nggak mau bekerja sama, bulat. Akhirnya biayanya operasional jadi bengkak gitu ya. Karena nggak ada uang masuk dari apa namanya investasi itu malah beban karena apa? Karena proyek itu kan aplikasi itu kan dirawat di server, ada butuh server, butuh banyak hal ya, butuh banyak hal. Masalah ini bukan teknis ternyata. Jadi investor mulai tanya itu kan investasi kan banyak ya. Aku sudah nanamkan modal untuk aplikasi kesehatan ini tapi kok kok sedikit gak berkembang. Mestinya yang menggunakan ini bisa ribuan tapi cuman ratusan aja gitu. Ada apa ini rumah sakit kok gak mau? Nah, masalahnya bukan teknis ternyata. Ini masalah kegagalan membaca konteks sejak awal. Jadi, nah butuh yang namanya pestle atau ada namanya vice force, ada stockholder analysis. Jadi ada tiga dulu ya. Yang kita kenalkan untuk poin A ini ada tiga pestle. Nah, nanti gimana pestle itu singkatan ya. Pestle itu singkatan. Kita bisa menganalisis masa itu dari faktor P-nya apa, E-nya apa, S-nya apa, dan seterusnya, atau pakai five force, 4, atau kita analisis penggunanya siapa sih, kok bisa gitu. Jadi kita diagnosa. Ya, pakai pestel sekarang. Tim mulai mengevaluasi, dievaluasi. Pertanyaan pertama, kira-kira salah apa ya? Gitu ya. Nah, diteliti pakai pestel. Jadi P-nya political, economic, sosial, teknologi. T-nya itu
teknologi, L-nya legal hukum. Jadi masalah politik. Jadi apakah, jadi kita buat gini, apakah secara politik belum ada integrasi data secara nasional karena nggak ada gerakan, nggak ada apa, nggak ada anyuran untuk menggunakan aplikasi ini. Misalkan aplikasi mobil JKN, ya belum terintegrasi antara rumah sakit satu dengan yang lain. Repot ini. Sekarang pun juga nggak terintegrasi. Misalkan obat itu dengan apotik tidak terintegrasi. Walaupun kita beli, kita misalkan pakai BPJS, kemudian kita dapatkan bahwa di itu dokternya membuat resep obatnya harus beli di luar. Contoh seperti saya ini, saya sakit harus beli obat namanya Nocit. Nocit itu harganya 10.000 satu butir 10.000 dan minum setiap hari. Berarti sehari saya menelan butir itu sama seperti makan 10.000 itu nasi pecel gitu ya. Padahal itu pil itu 10.000. Nah biasanya kan pakai BPJS kan sudah di semuanya dari rumah sakit itu ya. Nah tapi ketika dokter meresepkan tidak diberitahu apotek mana yang ada di aplikasi, mestinya ada aplikasi itu muncul resep. Nah, tinggal saya ngeklik ya, seandainya data integrasi ngeklik masuk ke sistem K, K24, misalkan kan ada apotek K24. Nah, ternyata kalau saya ke apotek K24 kosong barangnya, barang itu langka itu. Maka saya tanya ke K24, oh coba Pak di K24 jalan ini, di situ dan di antara mereka sudah punya jaringan, tapi jaringan mereka tidak terhubung ke jaringan rumah sakit terpisah. Jadi saya harus nebak-nebak apotek mana. Seharusnya kan tampil ya, tampil kalau integrasi nasional itu semuanya. Oh, kalau saya rumah saya di sini saya lebih dekat dengan apotek ini dan di apotek ini tersedia obat tersebut. Jadi saya nggak habis uang di parkir. Jadi saya parkir. Jadi saya pulang, ya saya nggak saya disupiri istri saya. Saya mampir ke K24 yang di sini nggak ada bayar uang parkir 3.000 4.000. Gak ada itu kan nggak mungkin nggak memberi tukang parkir kan. Tukang parkirnya itu makhluk goib itu. Tiba-tiba kalau kita kita mau keluar ada di sebelah spion kita. Ya kita anggap sodako kita kasih. Pindah lagi nggak ada lagi. Wah kan repot. Tanya gitu. Kalau terintegrasi enak. Oh ke sini jujuk langsung. Jadi dinilai dampaknya. Jadi dampak itu berapa? Kita nilai 1 sampai 5. Oh ini siapa ini mic-nya nggak dimatikan nih. Kita mute ya, kita mute. Supaya nggak muncul. Dan kita bahas secara ekonomi juga. Banyak pengguna tidak mau bayar. Iya, maunya aplikasinya itu gratis. Dampaknya besar kalau nggak mau bayar. Jadi dampak ini siapa yang menilai? Ada tim penilai. Nggak tahu siapa, pokoknya nilai bahwa dampaknya besar ini. Peluang untuk dapat dapat digunakan kecil sekali, peluangnya 2. Dampaknya besar, ya. Artinya kalau seandainya secara ekonomi itu digunakan, itu besar. Ya, maksudnya gitu. Sosialnya masyarakat masih pilih tatap muka. Jadi ke dokter itu halo dokter, saya sakit ini apa segala macam. Setelah selesai itu nggak bisa ngobrol sama dokternya. Nah, itu pingin. Jadi dihitung dampaknya seberapa, peluangnya bagaimana, dikalikan ya dampak dengan peluang. Cara ngitungnya cuman dampaknya. Tapi peluang juga yang menentukan itu pakai kuesioner ya, pakai kuesioner, pakai angket ke luar ya nanti akan dapat angka 1 sampai 5. Ya, kenapa? Masalah politiknya kenapa? Apakah data terintegrasi? Tanya ke customer apakah terintegrasi dan sebagainya. Dampaknya bagaimana? Nanti muncul nilai itu ke ahli kalau dampak peluang itu adalah juga ke ahli. Dihitung dampak hukumnya ada aturan data kesehatan. Oh, ternyata aturannya ketat sehingga
tidak boleh diketahui data. Jadi aplikasi itu tidak bagus ya, gara-gara itu dampaknya sangat signifikan. Lima. Nah, akhirnya ketemulah nilainya. Jadi mulai terjelas tim awalnya mengira pasar belum siap, ya mengira siap, tapi data menunjukkan sebaliknya nggak siap. Faktor sosial ekonomi ternyata menjadi sosial dan ekonomi menjadi hambatan. Lihat, sosial dan ekonomi menjadi hambatan. Nilainya dia turun dia. Sebetulnya juga masalah yang nomor politik juga sebetulnya ya. Masalah hambatan utama orang belum percaya pada layanan kesehatan digital tidak mau bayar. Implikasinya tekniknya konkret, model bisnisnya harus diubah. Nah, diubah. Karena dari proses ini, dari pastelnya ini diubah, tidak bisa langsung berbayar. Perlu freemium. Nah, premium artinya aplikasinya itu dibuat tidak berbayar saja. Loh, terus terus dapat dari mana? Bisa dari iklan. Aplikasinya pakai iklan aja kalau gitu. Supaya iklannya masuk, iklan obat, iklan apa. Nah, atau kerjasama antar institusi. Jadi gimana caranya? Oh, enak loh kalau seandainya kerjasama rumah sakit A dengan rumah sakit. Misalnya rumah sakit A tidak punya alat ini, maka dirujuk di alamat yang lain. Jadi kalau ada integrasi, maka yang satunya nggak perlu beli alat mahal-mahal. Rumah sakitnya mungkin kecil, tinggal nunjuk rumah sakit yang lebih besar. Yang besar juga akan rumah sakit swasta yang gede, yang punya alat lengkap, misalkan, oh aku lu punya alat lengkap, tolong yang kalau periksa di rumah sakit X tidak bagus, maka bisa pindah ke rumah sakit Y, misalkan. Jadi ini bukan teori, ini keputusan arah proyek. Jadi diubah aplikasinya, kemudian kerjasama itu dihimbau rumah sakit, nah dibuat aturan kepada pemerintah, minta pemerintah supaya eh, membuat aturan yang aplikasi itu harus digunakan di setiap rumah sakit, misalkan. Akhirnya selesai masalahnya. Kalau pakai pastel, kalau misalkan pakai pastel nggak selesai juga, kita analisis juga bisa pakai five force. Masalah berikutnya, kenapa pengguna sulit didapatkan? Kok gak anu ya? Kok penggunanya kok nggak meningkat ya? Nah, pakai lima faktor ini. Faktornya pendatang baru. Namanya five force kekuatan itu masuk ke anak industri ya. Walaupun kesehatan ya sosial misalkan, tapi ya enggak lah juga lah. Jadi pendatang baru ternyata aplikasinya banyak yang sama, mirip-mirip itu. Nah, berarti kan nilainya 5, skornya 5 karena banyak berarti tantangannya banyak. Nah, gitu. Pemasok bergantung pada API dan server. Nah, skornya rendah. Pemasok itu ada API-nya lagi ya. Rumah sakit, eh, pabrik farmasi itu punya API. Misalkan supaya bisa connect dengan aplikasi itu ternyata dia tidak bersedia memberikan kok koneksinya sehingga tidak banyak yang mau memberikan koneksi maka nilainya rendah servernya juga nggak bisa pembeli nah sering pindah-pindah aplikasi aplikasi ini pindah aplikasi jadi banyak aplikasi ya nggak tahu aplikasi yang mana pokoknya dia pindah-pindah substitusinya bisa ke rumah sakit langsung nggak ada aplikasi ngapain ya apa namanya antrinya nggak ada antrian walaupun ada antrian ternyata sampai di sana nggak berlaku bisa itu berlaku di rumah sakit umum biasanya aplikasi mobil JKN kalau Anda tahu mobil JKN itu untuk BPJS itu ada antri online tapi begitu sampai di tempat nggak berlaku wah repot kacau itu kompetitor. Nah, tadi pendatang baru sama hampir mirip ya, pendatang baru banyak serupa tapi kompetitor. Wah, pemainnya gede-gede nih. Ada perusahaan ini membuat aplikasi yang sama. Total skornya 23. Angka ini ekstrim. Artinya bukan hanya proyek ini sulit. Jadi semakin besar nilainya,
berarti ada masalah di aplikasi tadi, di five score-nya. Kalau five score-nya tinggi, kalau pakai 5 5 5 5 semua, wah berarti ada masalah. Ini 23 aja ada masalah berarti. Ada masalah. Ini nilai ini ditentukan. Ada tentukan 3 4 5 dan ditentukan. Waduh, pemainnya harus bertarung keras ini. Berarti kesalahannya adalah kalau memang butuh tinggi tapi nggak bisa berarti harus ada strategi-strategi yang Anda tentukan ya. Di sini pakai five force itu ada 5 ini pendatang baru, pemasok, pembeli, substitusi, kompetitor dilihat. Jadi kalau Anda mau membuat suatu proyek pengadaan aplikasi perangkat lunak, Anda mau bikin perangkat lunak itu kebutuh saja belum tentu. Memang butuh masyarakat, tapi harus dilihat lainnya ya. Apa itu? Ternyata sudah banyak juga pemain aplikasi yang lain. Nah, tapi pemain aplikasi yang lain fiturnya harus Anda perhatikan. Oh, fiturnya belum ada. Boleh, silakan masuk Anda dengan fitur-fitur yang kekinian gitu. Ya, ini penting ini. Anda nanti nanti kalau beneran kerja nanti ini pakai ini. Pakai analisis yang mana terserah mau pakai. Yang umum itu Pestel. Pestel itu umum. Yang nomor dua Five Force sama analis stakeholder analysis itu belakangan muncul nggak Pak, jarang digunakan sih. Nah ini ya implikasi harus ada diferensiasi. Nah, harus ada diferensiasi yang jelas. Jadi kalau tadi pada pengaruh-pengaruh ini tadi harus ada diferensiasi. Kamu harus berbeda. Jangan sampai sama. Walaupun aplikasi itu kebutuhannya tinggi, wah butuh masyarakat. Tapi kamu kasih aplikasi berbeda. Oh, di aplikasimu ada fasilitas, ada fitur ini. Yang lain di tempat lain nggak ada fiturnya. Harus jelas. Tidak cukup hanya fitur konsultasi, jangan hanya fitur bisa konsultasi ke dokter, tapi bisa analisis secara lengkap teori-teori tentang kesehatan. Misalkan orang nggak perlu tanya-tanya, atau ada koneksi ke AI misalkan. Jadi ke AI saya biasanya tanya obat ini itu gunanya untuk apa? Nah, apa proses yang terjadi? Itu akhirnya saya ngerti, oh obat ini fungsinya ini toh. Bisa fokus nice. Nice itu apa ya nanti? Biasanya agak susah. Nice itu adalah market pasarnya. Misalnya kesehatan ibu, jadi lebih spesifik. Jadi aplikasinya kamu buat, oh ini untuk ibu hamil aplikasinya. Jangan jadi satu. Kalau jadi satu aplikasinya besar repot. Jadi kamu bikin aplikasi kesehatan ibu dan anak, misalkan gitu ya. Jangan aplikasi untuk penyakit dalam. Wah, terlalu luas. Ya langsung aja khusus untuk ibu sehingga di situ nanti Anda buat kerjasama dengan vendor-vendor susu formula misalkan gitu. Atau rumah sakit kliniknya jadi nggak semua rumah sakit yang masuk ke dalam aplikasinya, tapi hanya klinik-klinik rumah sakit bersalin atau klinik ibu kesehatan ibu dan anak gitu ya. Jadi tahu kalau oh, orang hamil oh periksanya di di klinik ini, di klinik itu gitu ya. Nggak langsung nyari-nyarinya susah atau dibuat dengan koneksi GPS. Waduh. Jadi aplikasimu, bayangkan aplikasi yang kamu buat itu ada koneksi GPS sehingga kalau kamu rumah tangga nih ceritanya istrinya atau istri itu hamil misalkan mau periksa ke dokter misalkan mau periksa kandungan. Nah, itu tinggal nggak usah repot-repot. Ceklik muncul di GPS yang terdekat adalah di jalan ini dengan Anda hanya jarak 2 kilo. Oke, Anda melakukan reservasi. Saya akan periksa jam sekian. Nah, ambil nomor antrian. Jadi nggak repot-repot ke sana dulu-duluan ya. War ticket. Nah, sekarang ada istilah war ticket. Sama war ticket atau eh, nomor nomor itu boleh. Set. Nah,
Atau kalau dilihat wah terlalu penuh antriannya, saya ke rumah sakit yang ke dokter yang satunya lagi misalkan boleh. Dan itu bisa dilakukan dengan atau kalau untuk lansia ya yang melayani yang hanya melayani lansia saja atau rumah sakit bukan untuk orang manusia tapi untuk rumah sakit hewan misalkan kita nyari-nyari susah. Nah, kita download aplikasi kesehatan. Nah, di situ ada banyak cerita-cerita tentang bagaimana merawat kucing, makanan kucing dan sebagainya. Tapi begitu sakit ke dokter siapa? Nah, di situ muncul ada dokter A, B, C, D yang mampu menangani. Nah, itu nice-nya di situ. Nice-nya itu. Tanpa Allen System hanya akan terus menambah fitur. Jadi tambah fitur-fitur tapi nggak jelas. Aplikasinya bengkak dengan fitur semakin besar, nggak jelas ini aplikasinya untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak, untuk anak. Jadi satu. Waduh, aplikasinya ya kan membosankan. Banyak orang males, ya, males. Enaknya yang jadi agak repot ya. Tapi Anda nanti bisa nimbang ini. Nah, yang berikutnya dengan stakeholder analysis. Kenapa kerjasama dengan rumah sakit lambat? Dianalisis. Kenapa? Nah, di kementeriannya karena kamu nggak punya power, maka sebenarnya harus punya power 5. Ketertarikannya ternyata 3. Aplikasimu itu menarik kementerian hanya 3. Orang rumah sakit kamu hanya 2. Dokter nggak tertarik 2, tapi pasien tertarik 5, investor tertarik 5. Nah, tapi kan ini bisa berpanjang ya stakeholdernya hanya kamu bisa sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kamu tulis, kemudian kamu hitung nilai sama dengan power kali interest. Jadi ini dihitung berapa jumlahnya. Nah, itu masuk berapa persen dari semuanya. Bisa yang hitung ya. Nanti muncul persentase. Jadi kalau ini berarti berapa ini? Ini anggap aja ini 5. Kalau semua 5, 5, 5 kan berarti makan 5, 25. 25 berarti kali 5, 125. Nah, 125. Jadi kalau ini dijumlah berapa per 125. Jadi totalnya berapa per 125 sama dengan persentase. Sama ketemu 0, sekian kamu konversi ke persen. Jadi kan persentase. Ngerti ya? So, harus ngerti loh ya. Nah, semakin tinggi persennya berarti jadi kalau ini interestnya tinggi-tinggi berarti benar tinggi-tinggi berarti benar gitu ya. Rumah sakit punya power tinggi tapi interest rendah. Artinya mereka tidak peduli dengan proyek ini. Ini menjelaskan kenapa kerjasama lambat. Nah, kamu baca ya. Jadi nilai itu akan berpengaruh persatuan ini, per satu-satu ini. Tapi kalau per semuanya, ya nanti dihitung persentasenya sekian. Berarti terhadap stakeholder nanti yang berkenaan dengan aplikasi kita siapa itu tahu atau per bagian. Oh ternyata kelemahannya di rumah sakit misalkan. Kelemahannya di rumah sakit. Nah, berarti harus kita sasar rumah sakit itu lebih dominan dibanding yang lain gitu. Oke, ngerti ya? Kenapa kerjasama lambat? Tahu akhirnya. Oh, gara-gara ini toh. Oh, dokternya toh yang nggak tertarik. Maka disasar dokter ngadakan seminar gratis untuk dokter. Nah, dan seterusnya. Tuh. Oke, kesalahan tim. Nah ini apa yang perlu insentif untuk rumah sakit. Misalnya pembagian revenue dan akses data pasien atau ubah strateginya tidak bergantung pada rumah sakit. Tanpa analisis ini, nah apa yang terjadi ketika tool ini bukan satu hal penting. Masalah proyek bukan pada coding, bukan pada desain aplikasi juga, tapi pada asumsi. Jadi mengatakan bahwa Pestel menunjukkan pasar belum siap, Firefox menunjukkan persaingan terlalu keras, stakeholder menunjukkan aktor kunci tidak tertarik. Ini Anda pakai 3 ini penting, 3 ini. Tapi yang paling umum Pestel aja. Tapi kalau mau tiga-tiganya ya dianalisis gitu ya. Nah, kalau ketahui biayanya bisa hemat. Oh, ternyata di sinilah. Jadi sebelum mengembangkan, lakukan penelitian pada menggunakan 3 ini.
Jadi pelajaran yang penting ya ini tool ini bukan untuk laporan, tool ini untuk menghindari kesalahan yang mahal. Yang pakai cara pakai yang benar di lapangan mulai dari masalah nyata gunakan tool untuk membentukkan dugaan. Jadi ya jangan menduga-duga tapi harus dihitung beneran, dia melakukan kuesioner ya. Nah, kuantitasi agar diskusi jadi kuantifikasi itu artinya dari masalah itu dijadikan angka. Oh, masalahnya berat, nah, berarti angkanya besar. Jadi bagaimana menilai itu? Ambil keputusan dari hasil tadi, gitu ya. Kalau setelah dianalisis hasilnya buruk, kenapa? Ada pivot. Nanti pivot itu apa ya? Pivot itu hitungannya, misalnya hitungan bagian itu tadi masih belum benar. Target pasarnya atau dihentikan proyeknya daripada biaya mama sudah berhenti aja kita bikin proyek lain ya misalkan. Ya, yang lain hentikan proyek ini yang paling sulit tapi paling rasional. Jadi kalau mau mau peneliti bisa pakai pestle, pakai force atau stock order analysis. Tuh, yang A itu ya. Ada lagi kita menggunakan analisis internal ya dalam suatu manajemen proyek. Kita bisa juga lepas dari A, kita pakai yang B. Apa itu? Yaitu untuk menganalisis internal. Kita lihat dulu proyeknya itu apa posisi strategis atau tidak pada masalah di lapangan tidak berhenti pada faktor eksternal. Banyak proyek tetap gagal meskipun peluang pasar besar. Oke. Nah, ini baca saya baca lanjut. Nanti baca sendiri ya. Nah, yang umum adalah SWOT sama VRIEO. Yang core kompetensi ini jarang dikenal. Yang dikenal itu dua ini. SWOT dulu baru Vario. Nah, pakai Vario ya, pakai Vario. Bukan sepeda motor ya. Yaitu mengklasifikasi posisi dengan SWOT. SWOT itu apa? Singkatan dari strength, weakness, opportunity dan trade ya apa. Jadi strength kekuatannya apa? Weakness kelemahannya apa? Opportunity itu peluangnya apa? Trade ancamannya apa? Ada ancaman apa enggak? Masalah utama langsung terlihat tidak kelas. Jadi contoh ini contoh misalkan suatu aplikasi kamu punya tim yang kuat, aplikasinya stabil, oh, kekuatannya di situ. Jadi aplikasi yang kamu punya itu strength, punya oh, apa didukung oleh programmer handal nih saya ini. Aplikasinya sudah stabil ini. Nah, tapi kelemahannya tidak punya brand kuat. Jadi yang Anda buat ternyata masih apa lokal dan Anda belum punya nama di masyarakat. Itu adalah kelemahan. Opportunity, peluangnya ternyata eh, bahwa kebutuhan layanan digital meningkat. Ancamannya adalah kompetitor yang lebih dikenal. Itu ancaman. Nah, dari empat ini kemudian dilihat, nah dibobot, ada pembobotan ya. Nanti belajar belajar ini ada di buku lain ya, atau Anda kembangkan sendiri, Anda memperdalam sendiri ya. Anak TI, ya pokoknya kasih poin. Ya saya dosen yang memberi poin, tapi kemudian Anda kembangkan SWOT itu yang benar kayak apa sih gitu ya. Kalau di dalam perencanaan strategis nanti jelas ya. Yang tadi dibuat itu, ini misalkan metode Tozer ini, misalkan nanti di sini, sebentar ya, saya download tadi kelihatan jelas kok. Aplikasi, jadi kalau dalam merancang perancangan itu, ya toh, nah lihat ya, ini sudah terdownload. Nah, metode Tozer. Nah, saya Ctrl F, SWOT-nya kayak apa sih? Ada SWOT-nya itu. Nah, ini analisis SWOT. Di mana? Oh, masih. Nah, infrastrukturnya, SWOT-nya apa, perbagian apa gitu ya. Nah, ini. Oh, kok belum tampil. Ya, ini.
Nah, SWOT merupakan identifikasi faktor internal, ya bla bla bla. Nah, kemudian dilihat di situ apa? Nah, di sini ini untuk bagiannya itu ya. Ada IFAS sama EVAS itu apa sih nanti Anda lihat. Nah, ada analisis pestel ini pes ya, pes ya pes. Yang dimaksud pestel ini. Ada ini pestel ya. Itu nanti seperti apa. Nah, untuk dia ya ini ada lebih lengkap lagi nih. Coba Anda apa pelajari ini ya. Di buku ini akan lengkap. Sebenarnya anak ini ada ditunjukkan Pak, ini bukunya Pak, buku buku teorinya. Itu ya. Dia cari di Willis. Wih, bagus sekali bukunya. Nah, ya masukkan ke skripsimu. Dulu itu mahasiswa seneng, kalau sekarang kok gregetin, kok nggak ono sing lebih bagus itu ya. Ke Willis atau apa untuk mengembangkan teori-teorinya itu. Nah, nanti di sini muncul ini analisis kebutuhan sampai perhitungannya. Ini masih perhitungan ya. Nanti di bawahnya lagi SWOT-nya itu. Nah, di sini dia. Misalkan matik analisis sistem informasi. Kalau sistem informasi dibuat di Pondok Pesantren Al Islah ini anaknya kiainya itu ya, Aziza namanya. Ya, kebetulan akhirnya dia bikin, wah tapi anaknya rajin betul gitu ya, nulis skripsi itu 130 tebel, skripsinya tebel 130. Nah, dia kemudian menganalisis, jadi ini diskusi sama saya ini untuk sistem informasinya, untuk masalah internal bagaimana, eksternal bagaimana, yaitu kekuatan itu bagaimana kekuatannya. Oh, ini nanti Anda baca ini. Nah, ancamannya apa? Ancamannya ini. Ya, ada semua sampai ke bawah. Jadi harus tulis dan melakukan diskusi wawancara dengan stakeholder untuk menentukan SWOT-nya ini. Ya. Oh, bagus sekali ini ya. Nah, Anda harus bisa mampu seperti inilah. Jadi belum muncul lagi mahasiswa yang seperti tahun-tahun dulu itu. Saya masih mendambakan ya. Kira-kira ada nggak ya mahasiswa ya seperti itu ya gitu. Kadang-kadang pingin sih gitu kembali lagi ke mahasiswa yang dulu. Nanti dihitung skornya berapa. Skornya kalau mendekati 4, posisinya kuat, satu berarti lemah. Berarti dihitung sekarang. Skornya berapa? Oh, 3,0. Nah, ini penting. Cukup kuat tapi tidak unggul. Nah, kalau 5 berarti kuat. Kan kalau kalau nilainya 3 berarti kalau dijumlah itu 3 nol. Nah, itu bisa dihitung lah. Dibuat angka. Jadi itu tadi tampil. Yang sulit itu adalah memberi bobot nilai angka. Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas ya. Anda bisa bermain dengan teori-teori baru agar angkanya lebih mudah mendapatkan angka. Kemudian kalau enggak pakai vario. Masalahnya berikutnya apakah kita benar punya keunggulan atau hanya merasa unggul. Jadi benar-benar keunggulan kita ukur. Vario ini banyak digunakan di ekonomi untuk mengukur apakah sebuah produk kita unggul atau tidak di lapangan. Itu jadi skripsi biasanya. Ini jadi skripsi. Vario ini metode, kalau dikenal kamu kan ada metode macam-macam di TI ya. Ya, kalau di ekonomi cuman sedikit teorinya SWOT, vario, pestel. Nah, ini dia pakai pestel untuk mengukur suatu keunggulan. Nah, ya apa singkatan apa? Ada singkatan value, eh, rarity atau kelangkaan, ada bisa ditiru atau tidak, kemudian organisasinya bagaimana. Jadi punya nilai apa tidak? Ya. Dan ini ada 4 ini. Jadi dianalisis secara global aplikasi kita itu, manajemen proyek kita itu atau proyek kita itu apakah sudah memenuhi ini. Nah, kalau semuanya terpenuhi ya maka kuat. Kalau hanya 2 berarti belum kuat. Apalagi yang kuat hanya satu. Dia punya satu.
Harusnya kalau imitabilitas itu jawabnya sulit ditiru. Jadi kalau Anda buat aplikasi, program manajemen proyek membuat apa, usahakan jangan sampai mudah ditiru orang lain. Itu keunggulan. Kalau mudah ditiru berarti nggak unggul barangmu. Anda bikin eh apa burger, burger, burger X misalkan namanya. Ah, orang ya bisa buat burger. Berarti ya produkmu nggak akan unggul karena mudah ditiru. Bikin burger itu mudah ditiru. Nah, tapi kalau Anda punya organisasi yang jelas, hanya punya perusahaan yang berjelas, punya permodalan macam-macam, kuat, nah itu masih unggul, masih bisa bertarung nanti. Kemudian langka, oh di daerah sini yang jual burger jarang. Walaupun mudah ditiru, tapi jarang yang jual. Maka tetap kamu laksanakan membuka warung burger misalkan di daerahmu. Jadi orang yang dalam radius 5 kilometer itu belum ada yang buka usaha burger misalkan. Nah, Anda buka. Nah, punya nilai, iya burger ini punya nilai karena banyak disukai makanan-makanan yang muncul kan makanan yang dari apa dari luar kayak Pizza Hut dan macam-macam. Tapi ini udah punya sendiri McDonald, nah, Anda bisa lewati. Nah, itu ya, pakai Vario. Nah, dicoba ini ada contohnya ini. Ya, ya, ya sulit, belum optimal. Tak apa-apa, berarti ini lanjut ini. Ini kan sudah tiga ini. Ya, ya, ya. Tapi organisasi belum matang, nggak apa-apa. Ya, jadi jalankan aja. Nah, sekarang pakai core kompetensi, kompetensi inti. Kalau semua bisa ditiru, apa yang benar-benar menjadi kekuatan kita. Jadi kita lihat, kita misalkan poin yang ini, yang imitability ini kita ukur pakai core kompetensi. Nah, kita ukur nih. Nah, kita ukur apa yang terjadi, kita coba. Nah, itu namanya core kompetensi. Pakai pakai narasi. Oh, ternyata begini begitu, begini begitu. Pertimbangannya intinya untuk hal itu adalah hasilnya mudah ditiru. Nah, misalkan ternyata di masyarakat kalau kita bikin nasi goreng, warung nasi goreng, wah orang lain akan mudah niru. Tapi kemudian kita buat nasi goreng keju dan keju itu langka, sulit dicari atau nasi goreng apa gitu ya, bahan-bahannya sulit dicari. Wah, gitu. Misalkan pakai tambahan kepiting Alaska misalkan. Wah, itu kan mahal dan jarang orang punya. Jadi kalau mau ditiru sulit gitu. Misalkan itu. Jadi dikembangkan produknya itu seperti apa. Oke, itu yang B. Kita lanjut yang C. Ya, nggak tahu sampai berapa ini selesainya ini. Sampai K sebetulnya. Masih ada banyak tool yang bisa dipakai. Tool yang C adalah kita untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Loh, ada ini proyek yang terlihat berjalan, tapi ada masalah yang belum teridentifikasi dengan jelas. Gejala muncul di permukaan, aplikasinya lambat, pengguna mengeluh, biaya meningkat, tim merasa ini kerja apa sih? Gak jelas iki ya. Gak jelas kabeh. Pakai metode namanya tiga metode ini. Nah, tiga metode ini ya saling berkaitan. Tadi yang tiga berkaitan satu sama lain, tapi dari ABC juga berkaitan. Di antara satu golongan itu B saja atau B saja itu juga punya hubungan. Nah, sekarang juga ini ada Pisces, singkatan Pisces itu singkatan root cause analysis. Nah, dia analisis akar masalahnya. Analisis root ya RCA itu singkatannya RCA ya itu sering digunakan juga di ekonomi. Kalau gap analisis jarang digunakan, biasanya dua ini Pisces sama root analysis, kemudian ditambah lagi yang di atas tadi ada pestle sama SWOT. Nah, pakai yang mana? Biasanya cuman
Tiga Pak, saya pakai Peaches, saya pakai Pastel sama SWOT. Tiga itu boleh, silakan. Nah, sekarang bagaimana kalau Peaches? Peaches itu gimana? Singkatan apa sih Peaches? Peaches singkatan dari Performance, Information, Ekonomi, Kontrol, ya, Efisiensi dan Service. Jadi ada performanya kayak apa, informasi kayak apa, ekonomi kayak apa, pengendaliannya bagaimana, efisiensinya bagaimana, dan pelayanannya seperti apa. Kalau aplikasinya tadi, seperti tadi aplikasi kesehatan, nah kita lihat, kita kasih skor dampaknya 1 sampai 5. Nah, dilihat di sini. Aplikasi lambat pada saat sibuk, wah dampaknya bisa bermasalah itu 5. Respon dokter lambat, nah itu 5. Kemudian kita hitung, oh berarti dampak dikalikan frekuensi semakin banyak yang mengeluh berarti semakin tinggi. Nah, kalau sampai terjadi gitu ya kita siap-siap aja dalam bentuk persentase lagi. Ya, Anda modif lah, ya, modif tentang hal itu. Sehingga bagaimana caranya? Nah, ini. Sekarang pakai ini akar masalah, root cause analysis. Nah, itu pakai pertanyaan, 5 pertanyaan. Jadi dibuat pertanyaan-pertanyaan, gunakan teknik 5 why, yaitu pertama karena dokternya tidak jadwal online, ya, karena tidak ada jadwalnya. Ini Anda tentukan sendiri ya, tapi Anda gunakan minimal 5 pertanyaan. Mengapa sih? Mengapa sih gitu ya? Mengapa sih? Mengapanya itu Anda tulis. Mengapa sih? Gitu. Jadi kalau mengatasi masalah itu mengapa sih? Nah, dari 10 misalkan Y-nya aja 10, tapi Anda ambil tertinggi Y-nya. Oh, ini yang banyak banyak dikeluhkan ini 5 ini. Nah, nanti dijawab. Akhirnya ketemu nanti masalahnya. Jadi nggak semuanya dijawab ya. Aplikasi ini aplikasi ini apa dan sebagainya itu keluhan yang ada di ulasan. Misalkan di ulasan ya, kalau Anda pakai analisis sentimen, nah itu banyak yang skripsi pakai analisis sentimen. Itu muncul Y-nya berapa banyak. Nah, ambil Y-nya 5 saja, nanti kelihatan. Ada proses perhitungannya. Ini ada sebetulnya proses hitungannya, tapi biasanya hanya pakai kontribusi aja ini. Nanti ketemu. Atau pakai gap analysis, seberapa jauh kondisi sekarang dan kondisi ideal. Perlu. Dulu dengan sekarang bagaimana? Dulu waktu responnya sekian, targetnya 5 menit. Ya, jadi kondisinya saat ini lambat sekali. Dokternya menjawab, Pak, saya sakit ini gimana, Pak? Dengan aplikasinya. Itu butuh waktu yang lama. Mestinya ya paling nggak 5 menit lah. Nah, berarti ada gap 10 menit. Besar sekali gapnya. Nah, gapnya adalah kita pakai waktu. Kalau di sini waktu, maka waktunya itu akan kita ukur. Semakin gede berarti jelek. Nah, itu kemudian dibobot juga bisa. Nah, gitu ya. Ada tiga tadi, ada tiga lagi. Ada Pisces, RCA, dan Gap Analysis. Jelas ini nanti sampai selesai. Yang D, nah, dia ada studi analisis kelayakan proyek. Ya, Anda baca sendiri ada cost benefit analysis, ada feasibility study, studi kelayakan, ada payback period. Nah, ini hitung-hitungan angkanya gampang. Cost benefit analysis ini biaya manfaat. Kalau saya kasih uang sekian, maka hasilnya apa? Misalkan, kalau SPP-mu ada 5 juta, maka kamu akan menjadi manusia yang bagaimana? Maka itu juga dibuat angka. Kalau mahasiswa yang pinter, cepat kerja, maka dikasih nilai 10 juta. Jadi kita nanam 5 juta, ternyata hasilnya adalah mahasiswanya pandai, misalkan. Yang itu dinilai 10 juta, maka ada keuntungan 5 juta. Jadi dianalisis keuntungannya itu biasanya memberikan bahan itu pakai duit, pakai apa, tapi orang tua misalkan ya membiayai kamu, memberikan kamu laptop, memberikan kamu apa apa ya, uang jajan, memberikan kamu buku macam-macam untuk kuliah,
Ternyata IP-mu hanya 2,0. Sopo sih nggak ngelus dodo orang tuamu. Wis tak bandani akeh-akeh. Udulin tok ae paling ya, mahasiswane. Dikasih duit ya berarti nilai itu berkurang, nggak layak. Kamu berarti kamu wis nggak usah kuliah wis percuma dibandani akeh-akeh oh IP-mu 2,0 nggak pinter-pinter. Oh sering mengulang macam-macam. Wis mulai kerja ae wis. Ono nang tani macul nang sawah. Nah, misalkan itu orang tuanya adalah petani. Nah, oh, kamu dibiayai gak iso apa wis macul koyo bapak ae wis. Nah, misalkan gitu. Nah, itu seperti itu ya guyonane. Jadi kalau investasi yang ditanam orang tuanya, wah, is pokoknya kasih duit titik ae. Sangune saulan, is gak usah sangu. Masak dewi apa caranya kasih 500 kosan 500 sak juta, dia sak juta kayak urip saulan. SPP-nya ya wis, SPP nanti bayar. Wis, gak usah repot-repot orang tua. Nah, tapi kamu IP-nya 3,5 atau nilainya 4, oh seneng bangga orang tua. Padahal dengan biaya yang kecil tapi hasilnya maksimal. Gitu. Itu contoh itu ya, contoh wis. Rayakan proyek sama proyek jadi kamu bekerja, di pekerjaan, kamu kuliah itu orang tuamu adalah melakukan itu sebetulnya. Nah, dihitung ada proses hitungannya wis. Cost benefitnya kayak apa? Nanti sama seperti yang saya jelaskan tadi, ada benefit. Nah, kalau pakai visibility itu pakai telos namanya. Telos itu teknikalnya bagaimana, ekonomi, legal, operasional, dan schedule. Dihitung pakai telos juga gitu, dihitung. Oh, rendah ini 15 dari 25. Berarti ya cukup layak, tapi ya banyak salah sebetulnya. Nah, gitu ya. Ukur dengan payback period. Nah, ada istilah BEP, ada istilah yang lain-lain nanti ya di situ ya. Namanya period. Jadi tadi seperti tadi di kayak duit sapiro hasilnya kayak opo itu bagus enggak. Nah, yang paling umum itu pakai ROI, pakai NPV, IRR, BEP. Nah, untuk ini, nah gimana caranya? Jadi ini kan payback tadi ya, tapi nanti di F itu dijelaskan. ROI, Return of Investment namanya. ROI itu singkatan dari return uang balik. Itu kalau kamu kalau nanam saham 500 juta misalkan, nah baliknya berapa ke kita itu? Baliknya 1 miliar misalkan. Nah, berarti returnnya adalah di batine mesti RO itu udah batine itu 500 juta. Wah, sapi wis. Berarti 100% batine 100%. Tapi misalkan batine hanya 10% misalkan. Bikin usaha warung misalkan 500 juta. Nah, dapatnya cuman 5 juta. Sebulan tuh keuntungannya 5 juta. Berarti ya 5 juta per 500 modalin 500 balik 5 juta. Gak apa Pak, lumintu penting lumintu ya silakan. Tapi kalau nanam saham 500 juta ya harusnya baliknya lebih dari 5 juta dong gitu ya. Ya, ROI namanya. Dihitung. Ya, coba aja dalam bentuk persentase. Persentasenya berapa persen? Biasanya kalau dagang itu 20% minimal. Jadi kalau ambil untung bati, kamu kulaan sarung misalkan 1 juta. Harus kamu jual 1,2 juta. Gimana caranya? Pokoknya kamu jual 120, 1,2 juta supaya dapat untung 20%. Tapi misalkan mau 30% silakan. Tapi jangan pokoknya untung ya mau 1 juta berarti ini cuma 5.000 misalkan dia kayak gak masuk. Tutul gorengan naik berarti ini 100% ya. Beli beli tahu digoreng set naik nilainya. Nah ini ada ROI. Kemudian di samping ROI ada namanya NVV, nilai nyata. Piro sih duitmu ini saiki ambek engko iki. Jadi jangan berarti sekarang wah
saya dapat untung besar ini. Tapi itu untuk tahun ini, untuk tahun berikutnya kan nurun sebetulnya. Jadi untung 10 juta Lumintu gitu ya. Setiap bulan untung 10 juta. Tapi tahun berikutnya jangan sampai untung 10 juta karena nilai 10 juta kemarin, tahun kemarin dengan tahun sekarang itu beda. Nah, jadi nilai value-nya itu present, P-nya itu present sekarang ya. Nah, F-nya value namanya. Nah, singkatan ini NPV present. Jadi sekarang kayak apa? Itu dihitung pakai pakai rumus ini, ada rumusnya ini. Kamu cari lagi lah rumusnya seperti apa. Jadi tahun pertama dan kedua, ketiga itu harus ada kenaikan. Jangan sampai tidak naik. Jadi kalau kamu menghitung untung, tahun pertama untung 100 juta, tahun kedua jangan untung 100 juta. Harus menjadi 110 juta. Tahun ketiga harus untung 120 juta. Meningkat ngono rek, ya toh? Gampang ya? Gampang lah. Logikanya gampang yo. Gampang diterima. Jadi kalau kamu bikin proyek, keuntungan tahun pertama, kamu proyeksikan 3 tahun proyekmu, jangan dibuat sama untungnya. Untungnya naik. Itu loh ya. Is, pokoknya terus no iki. Nah, kalau negatif ya jelek, kalau positif yang bagus dan terusnya ini. Gitu ya, ada hitungannya ini. Nah, nanti ada lagi namanya IRR, opo iku? Ada singkatannya juga IRR itu. Nah, ada membuat bagaimana caranya NPV-nya jadi nol. Nah, wacoan iki. Nah, ngerti kok. Nah, BEP itu artinya kalau kita misalkan pasang modal, break even point namanya. Break even point. Susu artinya balik modalnya kapan? Berapa bulan balik modalnya? Misalkan kamu investasi penyewaan PlayStation misalkan ya. Ini paling gampang. Anda beli PlayStation 10 biji, sewa tempat macam-macam, itu keluar duit pokoknya 100 juta. Kemudian Anda sewakan, nanti jalan bisnis itu. Kan nggak mungkin langsung 1 bulan balik. Nah, minimal berapa? Nah, kalau dalam bisnis itu biasanya 3 bulan, yang bagus dibalik 3 bulan. Tapi bisa jadi setahun pun nggak apa-apa. Nanti tahun berikutnya karek ngepek batine tok. Modalnya wis balik. Jadi kita nanam itu misalkan 100 juta selama setahun kita operasionalkan, itu ternyata keuntungan kita per bulan 10 juta. Berarti berapa tadi? Kita nanam 300 juta per bulan berapa? Kita misalkan BP-nya setahun berarti harus balik. Kalau 300 berarti setiap bulan ya 30 juta lah. Kalau 330 juta kan dari yang 360 ya. Tapi sesuaikan dengan inflasi. Setahun ini uang kita akan naik atau turun gitu ya. Itu BEP. Nah, berapa bulan berarti berarti eh, kalau 10 bulan sudah balik modal. Tahun ke bulan ke-11 ke-12 bati wis. Dipek duitnya. Tapi hati-hati. Makanya dalam bisnis itu dimanapun juga jangan diambil batine dhisik. Ingat ya, usaha macam-macam wis ketok bati, waduh dibelanjakno. Waduh diapano. Jangan itu buat modal balik modalnya ya dibalik no. Apalagi uang itu pinjam dari bank, wah tambah rumit lagi. Dihitung bunga dan sebagainya ya. Es, BEP, cara hitungnya kamu kamu anu sendirilah. Nanti jelasin ada ROI, ada NPV, IRS sama BP4 sebenarnya ada banyak, tapi 4 ini yang paling dominan. Tul, pegel ya Jan ya. Saya juga pegel Rek. Untuk perencanaan proyek, nah pakai WBS yang sudah dijelaskan di buku, pakai Microsoft Project, pakai tabel, dihitung waktunya berapa, tenaga kerjanya berapa, lebih rumit ini.
dihitung atau pakai Gantt chart. Gantt chart itu kayak apa? CPM itu apa? Per itu apa? Ada di sini penjelasannya ya. Yang saya berikan yang sederhana. Kalau mau lebih lebih tinggi untuk memahami empat ini itu ya gunakan cara yang baik ya. Ini artinya Anda belajar lagi yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu ya. Ya, pokoknya pelajari dewe. CPM itu opo sono kabeh nang kene pert itu opo, tinggal Anda ngembangkan melalui ya internet atau melalui ChatGPT supaya dijelaskan contoh-contoh pert itu kayak opo, kalau pakai pert kayak apa, kalau Anda punya masalah ngomong aja ke ChatGPT, Pak ChatGPT aku punya masalah kayak gini, tolong dianalisis menggunakan SWOT. Kalau saya punya masalah ini, tolong dong saya di pestolnya kayak apa sih, nanti dia akan juga membuatkan. Oh, enak zaman saya ono AI. Biyen kan AI sulit, sekarang pakai AI enak. Nah, ini ada part ini. Nah, pokoknya lanjut no wis dewe. Ah, kalau cepet no. Tak cepet no ya, supaya tak habis semua ini. Materinya supaya selesai. 10 lebih 10 ya. Oke. Sedikit lagi 10 menit lagi harus selesai. Tool untuk manajemen risiko. Ah, yang ini. Nah, pakai namanya risk register. Dihitung atau pakai risk matrix atau matrik resiko. Wah, bisa masuk ini ya. Nah, is kamu coba pelajari sendiri, is gampang. Ada mau istilahnya Monte Carlo. Oh, itu yang paling umum ini. Dua ini, risk matrix, matrik resiko sama Monte Carlo ini yang paling banyak digunakan sebetulnya dibanding risk register ya. Kemungkinan tapi ya bisa saja, tapi yang paling umum dipakai itu ini risk metric menentukan prioritas. Kemarin sudah belajar menggunakan BPMN BPMSG, pakai AHP prioritas, pakai topsis dan sebagainya, itu belajar tentang ini risk matrix ini. Nah, sekarang tool untuk monitoring. Nah, apa itu tool pakai yang namanya KPI. Ya, KPI itu singkatan ya, singkatan dan atau menggunakan earn value management. Jadi penghasilannya, nilai penghasilannya bagaimana? Manajemen. Tapi ini intinya ya bolehlah kamu bikin usaha 100 juta, 1 miliar misalkan. Oke, punya uang dimodali orang tua 1 miliar, bikin usaha, bikin startup. Nah, sebulan itu berapa dapat keuntungannya, kemudian kamu menggaji kamu sendiri, boleh. Ya, tapi jangan tinggi-tinggi, mentang-mentang batinnya akeh, misalkan, wah aku gajian nggak gitu, nggak BEP nanti. Ya, profesional kamu harus digaji 5 juta sesuai pekerjaannya. Oke, nah dihitung lah gitu ya. KPI itu performance indeksnya ya. Nah, nanti jelas kok nanti. Indikator kinerja apa ya? Itu kok lupa saya ini sampai dihitung bisa pakai KPI. Yang paling umum adalah pakai KPI ya. Nah, ketemu bla 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 ketemu. Kalau ini nggak tahu, ini saya jarang menggunakan eh, ini earn volume. Saya hanya pakai pakai KPI-nya. Nah, pakai KPI. Nanti saya ajarin pakai KPI, ngitung KPI ya. Tapi enggak, setelah ini tahu dulu, nanti nanti kita bahas minggu depan lah mungkin. Nah, oke. Terus lanjut. Nah, langkah berikutnya adalah, nah ini langkah terakhir pakai RAJI atau pakai benchmark atau pakai decision analysis. Jadi ada lagi tiga lagi pakai RAJI. RAJI juga singkatan. Nah, apa itu RAJI? Metrik RAJI. Nah, ada namanya kewenangan responsibility, tanggung jawab, akuntabilitasnya bagaimana, konsultasinya bagaimana, informasinya bagaimana. Nah, ini juga tetap contohnya dari rumah sakit misalkan. Racinya bagaimana? Nah, gitu ya.
Ini contoh singkat sih. Enggak. Bad masking itu perbandingan, membandingkan. Kalau buatanmu dengan orang lain itu apa? Misalkan waktu responnya yang kamu buat adalah lama, tapi yang industri cepat. Misal. Nah, berikutnya adalah apa ini? Decision tree. Oh, ini bisa pakai aplikasi, pakai data science ya. Tapi yang dimaksud di sini sederhana sekali yang di sini. Oke, lanjut, selesai terus. Yang J, nah pak ini kita bisa pakai SWOT, pakai ROI dan Gantt chart. Nah, cuman ini berbeda. Kamu tadi SWOT-nya digabung dengan apa ini? Digabung dengan ini. Nah, bla 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 sudah selesai kayaknya ini hanya nama tambahan pola integrasi itu pakai pastel atau pakai ini sudah dijabarkan di BS itu hubungannya dengan GAT, CPM sama PERT. Kalau alimetrik ada juga diskonnya begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi tool itu digunakan bareng-bareng mungkin ada masalah yang dikerjakan dengan dua. Tapi kalau misalkan namanya waduh kakean nih pakai satu aja nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa dianalisis semua menggunakan metode yang saya jelaskan ini, maka perusahaan tadi bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah, terus ada penutup babnya. Selesai nih panduan praksi menggunakan tool lapangan tadi. Ya, seperti apa dijelaskan di sini. Nah, bisa menggunakan ke semuanya. Jadi langkah pertama pakai pastel dulu. Langkah berikutnya pakai SWOT. Langkah tiga pakai visual A. Yang terakhir adalah pakai KPI. Nah, ya. Nah, ini ada terus sampai ke bawah terus. Ada saya jelaskan itu. Silakan ya dipahami. Nanti kalau belum jelas ya tanya aja ke ChatGPT. Gampang sekali ya. Hmm. Oke, selesai sudah. Nah, baca sendiri. Mudah-mudahan bisa bisa. Ini ada studi kasusnya nih sekarang. Aplikasi Sehatin. Wah, itu kemudian diukur. Nah, dibongkar macam-macam pakai pastel macam-macam. Ini contoh contoh kasusnya. Nah, tugas nanti saya berikan tugasnya menyusul ya. Tugasnya menyusul yang jelas ini dibaca dulu. Nanti tugasnya saya berikan. Nanti belum saya buatkan memang tugasnya. Nah, jadi tugasnya agak berat, makanya belum saya definisikan selesai. Saya kira cukup demikian. Saya juga apa namanya eh menyampaikannya nggak bisa detail karena banyak sekali. Tapi Anda mau detail, kalau mau canggih, ahli dalam manajemen proyek, maka semua tool itu harus Anda kuasai. Gitu. Saya kira, oh, oh iya, sering mati ya ininya ini videonya ini. Ya nggak apa-apa sih. Ya, saya kira cukup demikian saja. Jadi kalau ada pertanyaan bisa melalui itu nanti melalui WA atau melalui ya WA aja lah. Ya silakan bertanya atau melalui grup atau private. Misalkan malu Pak saya, oh, boleh private silakan. Kalau mau bimbingan skripsi dengan saya silakan ya. Nanti kita cari model-model. Jadi nanti gampang sekali kok. Gampang saja saya tunjukkan cara mencari judul. Kalau nggak punya judul, cara mencari judulnya dari mana? Kamu kesukaannya apa? Hobimu apa? Kemampuannya kamu bisa coding, jago coding atau tidak? Itu nanti kita kenalkan nanti otomatis keluar. Dan saya nggak ini pokoknya satu semester ini
Saya nggak ke kampus, jadi kalau mencari saya bisa melalui WA. Gak apa-apa ngomong aja ke WA, nggak usah. Pak Said, saya mau diskusi Pak Said. Ya nggak apa-apa gitu ya. Gak usah ketemu langsung, malah kalau ketemu langsung malah bingung. Nyarinya di perpus, nyarinya di sini, nunggu janjian, macam malah. Sudah hari itu juga ngomong Pak Said, saya mau video call saat itu juga pakai Zoom atau video call melalui WA, langsung saya layani, saya angkat teleponnya nggak pakai lama, nggak pakai apa muluk-muluk. Tapi kalau kalau ketemu di kampus, oh iya nanti jam sekian, Anda yang nggak bisa, tiba-tiba ada masalah saya. Tapi kalau sekarang, oke, nggak ada masalah, ya sudah kita kita video ngobrol jauh lebih bagus zaman saiki kok nggak angel-angel. Pusing kepingin kepetuk macam-macam. Ya, tadi kan ada contoh soalnya tadi kepetuk. Alah, saya ini zaman ini gak pakai kepetuk-petuk, kebentuk akhirnya. Pin kepetuk tapi kebentuk. Lebih baik kita online gitu, lebih baik gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan atau yang kurang, ya nanti Anda pelajari. Ayo kita pelajari sama-sama ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajari ya. Itu buku sakunya 56. Oke, saya live ya. Otomatis saya rekam nanti saya posting hasil videonya.